Bentar. Ya, oke. Oke. Should we start? Yes. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mem Mahdalena Fianti yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan materi kami hari ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, Rafael Siharja, sebagai moderator. Perkenalkan, saya Keisha Azura Victoria sebagai pemateri. Saya Aisyah Haura sebagai pemateri. Saya Windy Andriani sebagai pemateri. Oke, Saya langsung saja. Aulia Sona sebagai pemateri. Sorry. Oke, langsung saja. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi lingkungan pendidikan yang akan dibacakan oleh Isya Zura Victoria. Pada Zura, time is yours. Oke, terima kasih moderator. I'm so sorry because I'm not in good condition ya. Maaf ya, aku lagi di kondisi yang nggak baik, jadi suaraku hampir hilang. Oke, sebelum kita membahas mengenai definisi lingkungan pendidikan sendiri, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa itu lingkungan dan pendidikan. Dari jurnal-jurnal yang saya baca dan saya simpulkan, lingkungan adalah seluruh kondisi alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan Ibu. perkembangan hidup manusia. Selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerahan, pelatihan yang ditunjukkan kepada semua peserta didik secara formal, informal, maupun non-formal yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 secara detail ya. Baiklah. Dari pengertian lingkungan dan pendidikan tersebut, dapat kita simpulkan dan kami sepakati bahwasanya lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor lingkungan berpengaruh terhadap praktek pendidikan, atau lingkungan pendidikan yaitu berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Mungkin segini saja penjelasan definisi lingkungan pendidikan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Zura atas penjelasannya. Next kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Pada Aisyah, time is yours. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lingkungan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan ini berdasarkan dari teori Tripusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut teori tersebut, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama karena anak mulai menerima pengaruh dan pembelajaran sejak dalam keluarga. Melalui keluarga, anak bersikap nilai-nilai moral, kebiasaan, dan cara bersikap terhadap orang lain. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar secara sistematis dan terarah. Di sekolah, peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengembangkan potensi akademik, keterampilan, dan sikap sosial. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat termasuk ke dalam pendidikan nonformal yang terjadi di luar keluarga dan sekolah. Dalam masyarakat, pendidikan peserta didik belajar melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Masyarakat berperan dalam menanamkan nilai sosial, moral, dan budaya terhadap individu tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Next kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang hal yang mempengaruhi lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Mas Ayu. Pada Mas Ayu, time is yours. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan pendidikan. Di sini kami ambil dari 5 aspek, yaitu aspek lingkungan belajar, aspek sosial, aspek psikologis, aspek kepemimpinan, dan juga aspek eksternal.
Yang pertama, aspek lingkungan belajar atau aspek fisiknya, yaitu kondisi ruang belajar, ventilasi, pencahayaan, kebersihan, dan fasilitas dapat menentukan kenyamanan dan fokus siswa. Lingkungan yang bising atau sempit bisa menurunkan motivasi belajar dan hasil akademik. Yang kedua ada aspek sosial dan relasional, yaitu hubungan antara guru dan siswa serta interaksi antar siswa dapat membentuk suasana emosional yang berdampak pada keinginan belajar. Lingkungan yang positif dan suportif mendorong keterlibatan dan disiplin siswa. Yang ketiga ada aspek psikologis, yaitu kesejahteraan emosional siswa. Rasa aman dan inklusivitas lingkungan menentukan tingkat motivasi dan partisipasi. Sekolah yang memperhatikan aspek ini menunjukkan peningkatan kinerja akademik. Yang keempat ada aspek kepemimpinan sekolah, yaitu gaya kepemimpinan yang partisipatif dan memberi teladan mampu menciptakan budaya kolaboratif, rasa tanggung jawab, dan semangat belajar siswa. Yang kelima ada aspek eksternal, yaitu dukungan keluarga dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan nilai-nilai sosial di sekitar sekolah memperkuat efek positif lingkungan sekolah. Cara orang tua mendampingi anak, memberi motivasi dan dukungan moral serta emosional dapat meningkatkan semangat serta disiplin belajar. Lingkungan sekitar yang menghargai pendidikan juga dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk berprestasi. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Indi atas penjelasannya. Next kita beralih ke materi selanjutnya tentang tujuan lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Aulia. Pada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada membantu individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena sejatinya lingkungan pendidikan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya di lingkungan keluarga kita belajar moral, etika, sopan santun, dan spiritual. Terus di sekolah kita mendapatkan pendidikan yang lebih formal, seperti belajar disiplin dan manajemen waktu, dan cara berinteraksi dengan teman sebaya. Sementara di lingkungan masyarakat, kita belajar berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang. Hal-hal yang kita pelajari di lingkungan yang satu bisa kita terapkan di lingkungan yang lainnya juga. Yang nomor 2 itu menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi individu dalam mencari dan menerima pendidikan. Fasilitas serta suasana yang aman dan nyaman sangat mempengaruhi kualitas belajar kita. Karena itu, sebagai pengajar atau sebagai yang pemberi pendidikan, itu sangat perlu menciptakan lingkungan yang positif agar para peserta merasa tenang dan termotivasi. Dengan begitu, proses belajar mengajar dapat bisa berlangsung dengan efektif. Yang nomor 3 itu mencapai tujuan pendidikan maksimal. Jika lingkungan pendidikan sudah baik dan mendukung, maka proses belajar akan berjalan dengan lebih efektif dan hasilnya juga akan lebih optimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Next kita beralih kepada materi selanjutnya yaitu tentang landasan hukum lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Zura. Pada Zura, time is yours. Baik, terima kasih moderator. Jadi, untuk landasan hukum lingkungan pendidikan, kami mengambil 2 pasal. Yang pertama itu pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 31 UUD 1945. Untuk pasal 28C ayat 1 sendiri, itu berisi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan untuk pasal 31 sendiri, itu berisi tentang pendidikan yang mengatur sejumlah ketentuan. Yang pertama itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan terakhir itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Zura atas penjelasannya. Next, kita beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang hubungan lingkungan pendidikan terhadap siswa dan siswi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, hubungan antara lingkungan pendidikan dan para siswa atau siswi pastinya sangatlah erat. Kenapa? Karena kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Lingkungan pendidikan membutuhkan orang atau individu di dalamnya untuk bisa bergerak, seperti guru, staf, dan siswa atau siswi. Di kasus ini, siswa atau siswi sebagai peran mayoritas sangat amatlah dibutuhkan. Karena, yang pertama, pada dasarnya, tujuan lingkungan pendidikan diadakan adalah untuk para siswa dan siswi itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya para siswa dan siswi, tujuan lingkungan pendidikan akan tercapai. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang tujuan lingkungan pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Next, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang contoh nyata yang akan dijelaskan oleh Indi. Pada Indi, dipersilakan. Baik, di sini kami mengambil contoh nyata dari penelitian lingkungan pendidikan di SMP Muhammadiyah 18 Surabaya yang dilakukan oleh Aleida Putri Sabina dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi fokus dari penelitian ini adalah pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan akademik terhadap kemandirian belajar siswa kelas 9. Di temuan-temuan utama dari sini adalah dari segi fisik, yaitu ruang kelas yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan fasilitas yang memadai mempermudah konsentrasi dan memperkuat kemandirian belajar siswa. Dari segi sosial, hubungan positif antara guru dan siswa memotivasi, memupuk kerjasama, dan memperkuat tanggung jawab. Dan dari segi akademik, metode belajar fleksibel seperti moving class, media digital, atau pembelajaran ruang kelas memfasilitasi siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Dengan saya kembali ke moderasi. Oke, terima kasih Indi atas penjelasannya. Mungkin sekian materi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab yang berisi 2 pertanyaan untuk 2 grup yang mempresentasikan materinya minggu kemarin. Untuk kepada 2 grup yang minggu kemarin mempresentasikan, apakah ada pertanyaan? Oke, Rafli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempataannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Satria dari kelompok 3. Saya izinkan bertanya. Ya, boleh. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana kondisi lingkungan di sekolah yang baik sehingga mempengaruhi semangat belajar para siswa? Dan menurut pengalaman teman-teman sendiri nih, pribadi, apakah sekolah asal dari teman-teman sudah memiliki kondisi lingkungan yang baik tersebut? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Rafli atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? We got one more question here. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan Rara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Takia dari kelompok 4. Di sini saya izin bertanya. Kan kita kan sekarang sudah hidup di abad ke-21. Nah, menurut kalian dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, apakah teknologi-teknologi tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan atau malah sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih Rara atas pertanyaannya. Oke, mungkin sekian pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih.
Baiklah, izin teman-teman semua, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang baik sehingga mempengaruhi semangat belajar siswa, dan menurut teman-teman apakah sekolah asal sudah memenuhi kondisi tersebut? Jadi menurut kami, kondisi lingkungan yang baik di sekolah adalah di mana sekolah itu mampu memfasilitasi para siswanya dengan baik dan juga mampu membuat siswanya merasa aman dan nyaman. Lalu untuk menurut saya, sekolah saya sendiri itu masih kurang pada fasilitas yang membuat nyaman. Itu contohnya ada di misalnya kekurangan kursi, meja, alat tulis, juga kadang lampu yang mati, kipas. Itu terkadang membuat kami sebagai siswa-siswi itu kurang nyaman sehingga mengurangi semangat belajar kami. Lalu ada contoh lagi dari Rafa, dipersilakan untuk menambahkan. Oke, contoh dari saya sendiri yaitu kondisi lingkungan sekolah yang baik adalah kondisi di mana sekolah mampu memfasilitasi para siswa atau siswi dengan baik, sehingga terwujudnya rasa penasaran mereka untuk belajar. Dan menurut saya sendiri, saya kan jebolan dari SMA Negeri 22 Palembang, yang dimana termasuk salah satu atau top 8 SMA di Palembang. Dan menurut saya sendiri, fasilitasnya sudah cukup memadai. Kenapa? Ya, karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk para siswa dan siswinya. Sehingga menghasilkan diri saya yang sekarang, yang selalu penasaran untuk belajar. Mungkin itu saja. Untuk Rafli, apakah jelas? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rafa, yaitu pertanyaan tadi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, apakah perkembangan teknologi bisa meningkatkan kualitas pendidikan atau sebaliknya? Baiklah, seperti yang kita tahu ya, eh, perkembangan teknologi kita ini sudah sangat maju sekali ya. Jadi yang awalnya eh, kita mau mencari informasi atau mencari materi-materi itu agak sulit. Namun dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet, jadi kita bisa dengan mudah mencari ilmu-ilmu atau materi-materi itu melalui internet atau HP. Dan juga sebelumnya kan kita kalau misalnya presentasi ya, kita ambil contoh presentasi hanya melalui pemaparan, hanya makalah saja tanpa adanya seperti paparan atau PPT. Nah, sekarang sudah dimudahkan dengan adanya proyektor, jadi kita bisa melihat tampilan gitu, materi bentukannya gimana, dan memudahkan prosesnya presentasi begitu. Kira-kira apakah sudah jelas atau perlu ditambahi untuk Rafa? Sudah jelas, makasih. Baik, terima kasih. Oke, nggak terasa ya kita udah di ujung acara. Jadi langsung saja saya bacakan kesimpulan dari presentasi kali ini adalah lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu di sekitar individu yang mempengaruhi proses belajar serta perkembangan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 yang juga dikenal dengan konsep tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya saling berkaitan dan berperan penting untuk membentuk perkembangan individu yang baik. Sekian dari kami. Jikalau ada
Kata-kata yang salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.